Selamat pagi BCC Next Gen sekalian. Kita datang, ibadah kita hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dimanapun teman-teman berada. Mau di kamar sendiri, mau di ruang tamu sendiri, ataupun sama keluarga kalian. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang hadir di setiap dimanapun teman-teman berada ya. Dan kita di tempat ini juga. Amin. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Engkau menganugerahkan kami hari ini kesempatan untuk boleh beribadah Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan ketika kami memuji dan menyembah Engkau, ketika kami berhubungan dengan Engkau Tuhan, melalui pujian dan penyembahan Tuhan, kami tahu hadirat-Mu ada. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita yang sejati dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oh, we give you praise God, we give you praise. Biarlah setiap masa depan kita Tuhan yang tuntun. Amin teman-teman. Oh, we give you praise God. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kami percaya, ya Tuhan kami percaya, Kau yang tuntun kami. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidup. Oh yes Lord, yang selalu bersinar. Kau bersinar Tuhan dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, sebab janji-Mu Tuhan tak Kau tinggalkan. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh Lord, kami percaya. Katakan teman-teman, kami percaya. Oh Lord, with all your heart, declare it with me.
di depan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau hidup dalam kami Tuhan, dan Kau tuntun jalan kami Tuhan. Oh, thank you Lord. Terima kasih karena boleh mengasihi kami. Terima kasih karena boleh mengatakan kami berharga Tuhan. Meskipun tidak ada yang mengatakan, tapi kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Oh Lord, we thankful Lord. Teman-teman, nyatakan rasa bersyukurmu pada Tuhan. Thank you, thank you, thank you Lord. Oh God, oh Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh God, ini seruan hati kami Tuhan. Biar Engkau yang hidup, biar Engkau yang hidup dalam kami, biar Engkau bertata atas kami, tuntun jalan kami Tuhan. Oh Lord, oh God, we give you praise. Oh God, we give you praise. Oh God, oh be lifted up. Oh be lifted up, oh Lord, oh God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. For your grace and your love. And then you died for us, Lord. Sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan dalam hidup kami. Oh Lord, we give you praise. Give you praise. Every day, Lord. Kami mau datang Tuhan menyembah Engkau. Oh Lord, oh God. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Panggil namanya Yesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. I'll live for you, Lord. 'Cause only there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh yes Lord, oh yes Lord. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Amen Lord, amen. Jesus, the name above every other name.
was the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Engkau kudus Tuhan, holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me, Lord. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Tuhan, kami ingin belajar membangun hidup kami di dalam Engkau. Karena Engkau batu karang yang teguh, kami mau berpegang pada Engkau Tuhan. Oh, sing it Lord, we sing it. 'Cause I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love, oh God. It is a firm, you are a firm foundation, Lord. Put my trust in you alone, and I will not be shaken, oh Lord. I will not be shaken, Lord. Kami takkan terguncang, Tuhan. Kami percaya padamu, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me, Lord. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me, Lord, we pray, Lord. Heart and lead me in your love to those around me. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menaruh hidup kami dalam batu karang yang teguh itu, yaitu Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memegang Engkau sebagai pedoman hidup kami, maka hidup kami tidak jauh dari damai sejahtera dan sukacita yang sejati, Tuhan. Biarlah boleh Tuhan perjalanan hidup kami Engkau tuntun.
kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang pimpin kami Tuhan. Dan Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman. Oh thank you Lord, thank you Lord. We pray, amen. Amin, amin. Amen Lord. Shalom BCC Next Gen sekalian. Saya percaya bahwa semua dalam keadaan yang baik ya, di tengah pusingnya corona yang makin naik. Saya berdoa dan saya mendorong semuanya untuk tetap menjaga kesehatan. Ya, kalau nggak penting nggak usah keluar-keluar dulu. Kita menahan diri dulu ya, supaya ini negara kita, terutama kota kita bisa pulih dulu ya. Biar semuanya bisa kembali dengan normal. Kita percaya juga bahwa ada kesembuhan daripada Tuhan. Dan saya juga mau berdoa buat keluarga-keluarga teman-teman yang mungkin kita tahu atau kita nggak tahu gitu ya. Bahwa kita mau berdoa buat semuanya kalau ada yang terkena COVID. Kita akan doakan supaya kesembuhan daripada Tuhan bisa ada di dalam keluarga teman-teman semua ya. Nah jadi kita juga sangat-sangat menjaga di sini gitu kan. Sekarang juga ibadahnya udah online lagi. Kita udah gak datang ke sini lagi untuk sementara waktu sampai coronanya bisa turun lagi ya. Nah jadi teman-teman semua tetap stay safe, jangan kita careless terhadap keluarga kita ya. Nah teman-teman semua pada bulan Juni ini adalah minggu terakhir di mana kita inilah minggu terakhir di mana kita mempelajari tentang topik perjalanan iman. Ya, perjalanan iman Kristen. Ada yang mungkin sedang berjuang di dalam imannya, saya mau tetap setia di dalam Tuhan dan lain-lain gitu ya. Nah, pada minggu terakhir ini teman-teman saya akan menutup dengan sebuah pelajaran buat kita semua yang penting ya, yang saya percaya apa yang kita lakukan yang hari ini kita akan belajar ini itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk kita tuh menjalani perjalanan iman Kristen kita ya. Nah sebelumnya saya mau ajak berdoa buat kita semua untuk kita bisa mengerti firman Tuhan. Tuhan terima kasih untuk segala berkat-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami, melindungi dan memimpin kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, menjauhkan kami Tuhan daripada segala penyakit. Dan pada siang hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami sudah mempersembahkan pujian kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan kami berdoa biarlah pada siang hari ini Tuhan menuntun kami untuk bisa mengerti firman-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman semua, kalau saya hari ini akan membahas sebuah hal yang penting di dalam perjalanan iman kita. Sebagai penutup dari tema bulan ini ya. Saya berdoa biarlah hal yang simple ini boleh teman-teman tangkap. Dan teman-teman bisa simpan di dalam hatimu. Sampai nanti ya, sampai Tuhan datang kedua kali. Kita tetap menjadi orang yang seperti ini ya. Nah teman-teman, saya mau bahas dari sebuah tokoh yang teman-teman udah sering dengar sebenarnya. Tapi hari ini ada sesuatu yang waktu saya baca membuat saya terkesima gitu. Nah ini kenapa saya mau bahas pada pagi hari ini ya teman-teman. Nah teman-teman, di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama ada seorang raja Israel yang berkenan di hati Tuhan, namanya Daud. Waktu di dalam Kisah Para Rasul, Paulus menulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di sini dikatakan tentang Daud, bahwa Allah telah menyatakan dengan kata lain di sini Allah telah bersaksi tentang Daud. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah teman-teman semua,
ada seorang raja, raja kedua dari bangsa Israel. Yang pertama Saul, yang kedua Daud. Ya, teman-teman sering dengar namanya ya. Daud itu diurapi waktu masih muda dia waktu itu. Ya, masih remaja. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa aku telah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala perintahku. Nah, teman-teman semua, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya Tuhan bersaksi tentang Daud, tentang dia adalah orang yang berkenan di hatiku. Itu bukan waktu dia menjadi raja. Ini hal pertama yang saya pengen bahas sama teman-teman semua. Waktu dia diangkat menjadi raja, dia itu belum orang yang, waktu dia dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan, dia itu belum menjadi seorang raja. Tetapi dia itu masih remaja, teman-teman. Dan setelah dia diurapi pun, waktu dia masih belasan tahun itu, waktu dia diurapi pun, dia pun balik lagi ke padang, dia menggembalakan kambing dan domba. Kalau ada singa ya dia bunuh, kalau ada serigala ya dia bunuh, kalau ada beruang ya dia bunuh. Tersembunyi. Apa ya? Bukan sesuatu yang orang banyak tahu di kala itu. Padahal Tuhan sudah urapi dia dan dia menjadi raja atas Israel. Lalu ada firman Tuhan melalui Samuel kepada Saul gitu ya. Sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Karena waktu itu Saul bikin salah. Saul nggak taat sama perintah Tuhan waktu itu. Ya, nah nanti mengenai Saul tidak taatnya apa bisa dibahas di dalam Komsel. Samuel berkata kepada Saul, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umat Israel. Nah, jadi waktu dia remaja, teman-teman, dia adalah seorang yang sudah berkenan di hati Tuhan. Bukan waktu dia mungkin semakin tua dan semakin bijaksana, baru dia berkenan di hati Tuhan. Nah, poin yang pertama yang saya pengen bahas adalah begini, teman-teman. Daud di dalam kesendiriannya, even dia udah diurapi menjadi raja, bangsa Israel kan banyak, gak ada tuh hingar-bingar, aku udah jadi raja loh. Guys, please pay attention to me. I am your king, chosen king gitu. Gak ada. Dia kembali ke padangnya, dia kembali memuji Tuhan di dalam di padangnya di mana dia harus gembalakan kambing dan domba, dia setia di sana. Di dalam kesendiriannya saya percaya ada hubungan dia sama Tuhan. Waktu dia remaja, Tuhan sudah bilang, ini orang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Nah, teman-teman semua, saya mau katakan begini. Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang paling membahagiakan. Kalian tahu berkenan ya, mungkin saya bahas dikit ya. Contoh misalnya, ini contoh doang, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya, saya bukan pet person sebenarnya ya. Saya bukan orang yang suka melihara sesuatu, memelihara seekor binatang gitu, saya bukan. Tapi saya punya teman yang punya banyak pet, banyak binatang gitu ya, terutama anjing. Nah, di saat mereka punya beberapa, bukan satu ya, tapi beberapa. Kadang mereka cerita, ya, gue paling demen sama yang ini nih. Soalnya dia itu paling apa misalnya gitu. Terus paling nurut, terus paling gampang diajar misalnya. Gue paling demen sama dia nih. Gue ada 4 memang, tapi gue paling demen sama dia. Nah, ada rasa, kalau kita bilangnya apa ya, rasa berkenan kepada yang satu itu, yang paling dia sayang, yang paling dia demen gitu kan ya. Yang saya tahu bahwa mungkin apa ya, ada sebuah perhatian khusus yang kita berikan kepada, yang teman saya berikan kepada pet yang satu ini gitu. Itu saya kasih gambaran perkenanan
Ya, di sini tidak lagi bahas mengenai pilih kasih, no, bukan. Lagi bahas tentang perkenanan, gambaran tentang perkenanan. Nah, teman-teman semua, saya percaya teman-teman sendiri pun, saya sendiri pun, kalau saya berkenan terhadap sesuatu, pasti kita akan memberikan yang terbaik, ya kan? Memberikan apa yang kita bisa kepada hal yang kita berkenan kepada Dia. Nah, saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan Dia berkenan kepada Daud, itu betul Tuhan pertama mengasihi dia juga, tetapi ada perkenanan yang khusus dari Tuhan kepada dia. Ya, nah teman-teman, dikatakan di masa remaja itu, saya percaya dia membangun hubungannya sama Tuhan. Dan saya mau encourage kita semua teman-teman yang masih remaja ini, yang masih belasan tahun, yang nanti akan menuju kepada kepala 2 ya. Tetapi sekarang masih di teenagers, teen kan belasan ya, teenagers. Mari kita punya sebuah hati yang mau membangun hubungan sama Tuhan. Ya, saya percaya di masa muda kita pun kita bisa berkenan kok di hadapan Tuhan. Di masa muda kita bisa mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita enggak banget. Tapi marilah kita juga punya satu hal yang kita tuh mau berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduan hati kita untuk mau berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah yang kedua teman-teman semua, saya akan, nah teman-teman banyak sekali salah satu faktor yang bikin Daud berkenan kepada Tuhan itu adalah salah satunya memang hatinya itu gampang bertobat ya. Waktu dia berzina, ada Nabi Nathan datang kepada dia, menegur dia tahu itu maksudnya dia gitu. Dia berzina dengan Batsheba dan akhirnya saat itu juga dia bertobat. Ya, hatinya sangat bisa disentuh waktu dia berbuat dosa. Itu salah satunya. Tetapi ada hal lain yang saya percaya bikin Tuhan itu lebih berkenan lagi kepada Daud sebenarnya. Ya, saya mau bacakan dulu bahwa sebentar ya. Nah, teman-teman, saya mau bahas mengenai kata berkenan ini. Kata berkenan di sini terjemahan di dalam bahasa Ibraninya adalah ratsah, yang artinya like, suka, dan berkenan. Nah, saya mau jelaskan di sini adalah bahwa Tuhan mengasihi Daud, iya. Tapi Tuhan like kepada Daud juga, iya. Gitu. Ya. Jadi Tuhan tuh mengasihi Daud dan dia juga like kepada Daud. Dia suka kepada Daud, dia berkenan kepada Daud. Ya, nah teman-teman, saya mau bacain sebuah ayat yang menjadi pelajaran kita hari ini. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 4. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Nah, di sini Daud berkata ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Nah, kemudian saya bacain lagi di ayat Mazmur 132 ayat 1 sampai 5. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Ini penting teman-teman. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur. Atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Teman-teman, saya mau bahas ayat ini. Di dalam dia dikejar-kejar Saul pun, ya karena dulu Saul iri hati sama dia. Waktu dia habis bunuh Goliat, itu wanita-wanita Israel itu berbondong-bondong nyanyiin lagu buat dia. Saul bunuh beribu-ribu, tapi Daud bunuh berlaksa-laksa. Laksa itu 10.000, ya. Di situ Saul iri kepada dia. Akhirnya Saul mau membunuh Daud pada akhirnya, ya.
Di dalam pengejaran Saul kepada dia pun, dia lagi dikejar-kejar pun, ini ayat menggambarkan isi hati Daud. Dia bilang, saya gak akan masuk ke rumah, saya tidak akan membangun tempat kediamanku, saya tidak akan masuk ke dalam tempat kediamanku, saya tidak akan berbaring kalau saya belum mempunyai membangun atau sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Nah, ini isi hatinya Daud, teman-teman semua. Dia gak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mementingkan Tuhan dulu, baru dirinya. Dia mementingkan apa yang penting buat Tuhan, karena zaman dahulu kediaman Tuhan itu kita bilang itu memang ada tabut perjanjian. Itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Ya, ada satu tabut namanya tabut perjanjian, itu lambang kehadiran Tuhan. Jadi lambang kehadiran Tuhan itu, tabut itu harus dipelihara. Nah, waktu itu Daud belum berhasil untuk menjaga tabut tersebut gitu ya. Nah, itu ada ceritanya lagi yang lain. Dan di sini sekalipun Daud mengembara dikejar oleh Saul, lari dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud tidak mencari tempat untuk dirinya sendiri, tetapi Daud mencari tempat untuk Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita gak perlu heran kenapa Tuhan itu berkenan kepada Daud. Karena dia gak mikirin dirinya sendiri dulu, tapi dia mikirin Tuhan dulu. Pokoknya tempat untuk tabut perjanjian Tuhan ada, gue baru tenang, ibaratnya seperti itu. Kita pernah punya perasaan di mana kita mementingkan seseorang, teman-teman ya. Mungkin itu orang tua kita, gak apa-apa deh, gue yang sakit, yang penting dia jangan. Atau adik kita lihat dia contoh lagi sakit gitu ya. Aduh udahlah, duit gak penting lah, yang penting dia sembuh dulu lah. Padahal duit untuk kepentingan pribadi kita kan. Tapi kita udahlah yang penting dia sembuh dulu. Nah, teman-teman semua, ada satu rasa mementingkan Tuhan dari diri Daud. Itulah kenapa dia berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman semua, Daud banyak bikin salah gak? Banyak. Tetapi at the end yang dia pikirin tuh Tuhan lagi. Yang dia pentingkan tuh Tuhan lagi. Nah, teman-teman, dalam perjanjian baru, Kristus melambangkan tabut perjanjian. Kehadiran Allah di dalam kehidupan manusia. Ya. Bagaimana dengan kita, teman-teman semua? Dari yang tadi panjang kita cerita tentang Daud. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Adakah kita mementingkan Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan, mementingkan kepentingan Tuhan, kepentingan dalam arti menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Adakah kita seperti itu? Dan maukah kita untuk belajar seperti Daud, di mana kepentingan pribadinya tuh nanti dululah. Yang penting semuanya buat Tuhan dulu. Ini lagi nggak ngomongin tentang pelayanan doang, teman-teman. Ya, lagi nggak ngomongin tentang pelayanan. Toh kita lagi pandemi, di sini yang pelayanan hanya sedikit. Bukan ngomongin tentang kegiatan pelayanan, karena kegiatan pelayanan itu akan menjadi kegiatan aja kalau di dalamnya tidak ada Tuhan. Tidak ada hati buat Tuhan, hanya melakukan sebuah action aja. Ya. Tetapi di sini kita lagi ngomongin tentang kehidupan sehari-hari di mana kita punya hati untuk mementingkan kepentingan Tuhan dulu. Menyenangkan hatinya Tuhan dulu. Yang penting Tuhan dulu. Yang penting Tuhan dulu. Itulah yang membuat kenapa Daud dari remaja. Tuhan udah bilang, aku berkenan sama orang ini. Angkat dia jadi raja. Atas umatku Israel. Karena Israel ini umat yang Tuhan pilih. Dengan janji kepada Abraham. Pada Ishak dan kepada Yakub ya. Nah teman-teman semua. Dia itu adalah seorang yang mementingkan Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Itulah kenapa Tuhan berkenan kepada Daud. Ya.
Itulah kenapa hatinya cepat bertobat. Karena dia mementingkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tahu Tuhan gak suka orang berdosa. Dia tahu Tuhan sedih kalau melihat dosa yang kita lakukan. Makanya dia cepat-cepat bertobat dan hatinya gampang disentuh. Daud sempurna gak? Enggak. Kalau kita lihat di dalam perjalanan hidupnya di dalam kitab-kitab perjanjian lama, kitab Samuel, kitab Tawarik, kita akan lihat banyak kok kesalahan Daud. Suatu hari dia hitung bangsa Israel. Padahal Tuhan gak suka. Karena nanti Daud merasa ini kayaknya gara-gara gue nih, ya gara-gara gue yang merintah nih jadi begini nih bangsanya, bagus, banyak gitu kan. Itu kan padahal bukan seperti itu, ya kan. Suatu hari Daud hitung, Tuhan tegur lagi. Dan saya tahu di sana bahwa Daud bertobat lagi. Nah, teman-teman semua, saya mau ajak kita semua pada siang hari ini, ya. Mari kita punya sebuah hati seperti Daud, even kita masih remaja, ya. Kita mau punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kita mau punya sebuah hati yang mementingkan Tuhan, mementingkan kehadiran Tuhan, mengingini Tuhan seperti Daud mengingini tabut perjanjian untuk dia pelihara, untuk dia jaga. Seperti keigeran Daud untuk mencari Tuhan, mementingkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saya mau ajak kita semua yang masih teenager ini untuk bisa merindukan hati yang seperti itu, teman-teman. Karena kita percaya bahwa Tuhan kalau berkenan kepada kita, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, apalagi kalau Tuhan mengasihi kita gitu. Ya kan? Kita misalnya suatu hari kita punya anak gitu ya. Nah, gak mungkin kita gak sayang kepada anak kita, betul ya. Bagaimana dengan Bapa di surga? Kalau dia berkenan kepada anaknya, gak mungkin dia gak berkati kita, gak mungkin dia mau kita mengalami banyak penderitaan gitu ya. Banyak hal-hal yang mungkin kita berdoa sama Tuhan, Tuhan luputkan kami. Bahkan sebelum kita berdoa Tuhan juga gak izinkan kali masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hidup kita. Itulah perkenanan Tuhan di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Ini saya lagi ngomongin soal berkat doang ya. Karena kehidupan kita sementara di dalam dunia ini. Kita habis 70 tahun, kalau nyampe 80 tahun misalnya, habis itu kita pulang kepada Bapa. Tetapi sampai kapanpun perkenanan Tuhan atas hidup kita itu penting, teman-teman. Bukan soal materi, bukan soal berkat, bukan soal kesembuhan. Itu bonus. Tetapi ada sebuah hal yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata di tengah dunia yang hancur ini gitu ya, yang chaos ini. Ada suatu rasa bahagia di mana kita diberkenanin oleh Tuhan, di mana Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Ya, soal berkat, soal lain-lain itu menyusul di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang saya mau bagikan teman-teman. Saya mau encourage kita semua, ayo kita jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo kita jadi orang yang mau mementingkan Tuhan, mengingini Kristus di dalam hati kita, mengingini mementingkan Kristus di dalam kehidupan kita, mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita dengan sungguh dan tulus hati. Saya percaya bahwa perkenanan Tuhan ada bersama dengan kita. Ini kita belajar dari kehidupan seorang Daud ya. Nah teman-teman, ini yang mau saya bagikan pada siang hari ini. Saya berdoa biar kita semua bisa belajar dan merenungkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan selalu memimpin kehidupan kami dari hari ke hari. Dan hari ini kami belajar firman-Mu Tuhan bahwa Engkau adalah yang terpenting dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar seperti Daud Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, yang mengasihi Engkau, yang mementingkan Engkau, yang mengingini Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah kami menjadi seorang remaja yang seperti itu, yang dimana Tuhan berkenan atas kami.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya di mana Tuhan melindungi kami, menjaga kami. Dan aku berdoa pada siang hari ini buat anak-anak Next Gen yang menonton hari ini. Tuhan yang memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan menjaga dan melindungi dari setiap sakit. Dan kami juga berdoa Tuhan memberkati pelajaran mereka di sekolah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga memimpin mereka dalam seluruh kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang biarlah kasih sayang daripada Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anak ini sekalian Tuhan, sampai mereka tua nanti mereka setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.